Hehehe, sebenarnya ini adalah sisa-sisa keluarga Feng Lei. Jika bukan karena ayahmu yang mati-matian melindungimu, mungkin penampilanmu sekarang akan berbeda. Bing Tian juga menatap gadis berbaju warna-warni bernama Feng Yi. Hari ini adalah hari kematianmu, kata Feng Yi, tetapi siapapun dapat melihat kegilaan di matanya. Akhirnya, aku akan membunuh musuh. Ayah, aku akan membalas dendam. Feng Yi gumam dalam hatinya. Para pengawal yang bertugas melindungi nona muda itu melihat bahwa nona muda tersebut sedang mengalami gangguan emosional, dan segera berusaha menghentikannya. Aku tidak bisa hidup, tapi kalian semua tidak ingin hidup. Hehehe, Bing Tian segera mendekati Feng Yi. Melihat langit es yang menerjang ke arahnya, tubuhnya membesar dengan cepat, dan tubuhnya memancarkan udara hitam pekat, jelas sekali dia ingin mati bersama Feng Yi. Meskipun gadis berbaju warna-warni itu sedikit bersemangat, dia tetap tidak kehilangan akal sehatnya. Melihat Bing Tian ke arahnya, tubuhnya diselimuti energi hitam dan mengerutkan kening sedikit, menggigit bibirnya pelan. Bahkan Bing Tian, yang kini terluka parah, gadis baju warna-warni itu merasakan aura mengerikan dari energi hitam tersebut. Kaki Feng Yi tiba-tiba bergerak, dan sosoknya dengan cepat melesat ke langit. Pada saat yang sama, telapak tangannya terbuka, dan di telapak tangannya, seberkas energi ruang angkasa berwarna perak melesat keluar. Penjara ruang, gadis berbaju warna-warni itu baru saja mengeluarkan teriakan pelan, dan ruang di sekitar Bing Tian tiba-tiba berfluktuasi hebat. Seketika, ruang tak terlihat itu seolah menjadi nyata, berubah menjadi penjara ruang, membungkus Bing Tian di dalamnya. Memadatkan penjara ruang seperti itu sulit bahkan bagi Dou di bintang 4 biasa, tetapi Feng Yi, seorang gadis dengan rok warna-warni, mampu menggunakan kekuatan dahsyat dari atribut angin dan guntur untuk menampilkannya. Tentu saja, hal terpenting dalam hal ini adalah bahwa atribut angin dan guntur pada awalnya memiliki sedikit kekuatan ruang, dan dengan menggunakan ini sebagai media, dia mampu memobilisasi kekuatan ruang yang bebas antara langit dan bumi. Selain itu, pertarungan antara Bing Tian dan kadal naga haus darah, tampaknya ia juga mengalami luka serius. Meskipun ia melahap semua orang Solomon dengan cara yang sama untuk menambah kekuatannya, ia tetap meremehkan kadal naga haus darah tersebut. Meskipun pada akhirnya ia mengalahkan kadal naga itu, sebenarnya pukulan terakhir kadal naga itu secara tiba-tiba dan parah melukai Bing Tian. Bing Tian, yang terluka parah, melihat Feng Yi dan beberapa pengikutnya, 4 kaisar petarung bintang 3. Dia harus menyeret mereka untuk mati bersama. Penjara ruang itu baru saja terbentuk. Tubuh Bing Tian itu tiba-tiba membengkak hingga mencapai ukuran yang mengerikan, dan seketika itu juga, sebuah ledakan dahsyat muncul. Boom! Gelombang energi hitam yang menakutkan di udara menyebar ke segala arah. Di sisi lain, Xiao Yan baru saja melihat Bing Tian melakukan penghancuran diri, dan kekuatan jiwanya keluar. Dia berjalan menuju tubuh naga iblis itu, menutupi seluruh tubuhnya dalam sekejap mata, seolah-olah menghilang dan tidak pernah ada sebelumnya. Dia memperhatikan semua ini. Untungnya, aku berhasil menghindar, kalau tidak, kehancuran diri yang mengerikan ini akan melukaiku meskipun tidak mati. Gadis rok warna-warni itu juga berkata kepada beberapa pengikutnya. Setelah bertahan beberapa saat, penjara ruang itu langsung terbuka. Akibatnya, pegunungan di dalam gua yang semula ditempati oleh kadal naga haus darah itu bergetar hebat seolah-olah telah diguncang. Retakan besar menyebar, dan para binatang yang diperbudak oleh kadal naga haus darah di seluruh pegunungan itu langsung panik. Kekuatan penghancuran diri itu sangat menakutkan. Menghadapi badai energi yang begitu mengerikan, Feng Yi hanya bisa menghindar, dan muncul tepat di atas langit yang jauh, menatap ke arah energi yang mengamuk di bawahnya. Pegunungan ini hampir hancur menjadi reruntuhan. Di kejauhan di balik pegunungan, Douki merah meraung seperti awan api, dan di atas awan api itu, sesosok berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, tampak menghina. Ia mengabaikan banyak orang yang pergi ke aula utama, hanya mengalihkan pandangannya, dan menatap ke arah tempat kadal naga haus darah itu berada. Rupanya, putra Wucheng yang sombong ini juga merasakan badai energi yang mengerikan ini. Wajahnya berubah saat itu juga. Kedua orang tua Bing Tian dan Bing Wu itu benar-benar menghancurkan diri mereka sendiri. Mampu memaksanya sampai ke tahap ini, lawan mereka benar-benar mengerikan. Wu Huan tiba-tiba merasa sedikit getir, kedua orang tua Bing Tian dan Bing Wu itu. Dia sendiri tahu kekuatan mereka. Wu Huan bukanlah orang yang ragu-ragu, dan mengingat bahwa yang disebut Xiao Yan juga pergi ke arah itu,
dia tidak bisa menahan diri untuk berkata pada dirinya sendiri, Xiao Yan ini memang sangat aneh. Bahkan jika kau seorang alkemis kekaisaran, tetapi jika kau membunuh Bing Wu dan Bing Tian, bukan berarti kau akan merasa lebih baik. Solomon tidak akan pernah duduk diam dan menyaksikan seorang tetua dibunuh. Lalu, hehe, dengan senyum muram, Wu Huan menoleh dengan tegas, melambaikan tangannya, dan pergi ke aula utama. Di suatu tempat di pegunungan, di antara tiga pengawal Feng Yi, seorang lelaki tua berbaju putih juga terkejut oleh tindakan gila Bing Tian, dan segera bergegas menggendong Feng Yi, menuju hutan, dan berada di puncak gunung, memandang ke bawah ke arah badai energi di pegunungan. Orang tua ini benar-benar gila. Feng Yi juga ketakutan oleh energi di bawahnya, membuat wajah cantiknya sedikit pucat. Tidak semua orang bisa melihat aksi penghancuran diri seorang ahli Dodi. Seorang petarung Dodi yang kuat meledakkan diri itu benar-benar menakutkan. Pria tua berpakaian putih itu perlahan mengangkat kepalanya dan memandang langit yang jauh. Tapi ini aneh. Tubuh kadal naga iblis itu jelas masih ada di sana barusan. Kenapa aku tidak menemukannya? Seharusnya itu lenyap karena tindakannya yang meledakkan diri sendiri. Sayang sekali, tapi lupakan saja. Ayo pergi, Nona, dengan bunuh diri dia bahkan tidak akan menyisakan jiwanya. Kita harus pergi ke aula utama. Kata lelaki tua berbaju putih itu setelah merasakannya. Pergi. Feng Yi juga segera pergi. Apakah dia baik-baik saja? Xiao Yan juga melihat sekeliling, tidak dapat melihat Feng Yi. Apa yang bisa dia lakukan? Karena penjara ruang itu, Bing Tian berpikir untuk menyeret mereka sampai mati. Raja Naga Emas tersenyum dan menggelengkan kepalanya, lalu berkata, tapi dia membunuh Bing Tian, aku khawatir itu menunjukkan hubungan yang sangat buruk dengan Solomon, dan dengan perilaku Solomon, dia pasti akan mengirim orang-orang kuat untuk mengepung dan membunuhnya. Badai energi dahsyat di pegunungan berlangsung selama sekitar 10 menit sebelum berangsur-angsur melemah. Selama waktu ini, Xiao Yan dan Yue Ru juga mundur. Tingkat penghancuran diri ini, cakupan dampaknya terlalu besar. Namun untungnya, kekuatan jiwa mereka cukup kuat, dan keduanya belum ditemukan oleh Feng Yi itu sebelumnya. Angin kencang menerpa pegunungan, membawa debu. Hutan hijau yang rimbun dan gua kadal naga haus darah telah hancur pada saat ini. Ketika jejak terakhir badai energi perlahan menghilang, Xiao Yan dan Yue Ru di langit baru saja mereka melihat pegunungan yang sangat berantakan di bawah dan berjalan perlahan. Menuju tempat Bing Tian meledak, terdapat lubang besar berukuran beberapa puluh meter, dan sekilas, mustahil untuk melihat dasarnya. Xiao Yan tiba-tiba sampai di lubang raksasa itu, di mana ada sedikit cahaya yang samar. Batuk, batuk, batuk. Untungnya, aku membawa pil napas kura-kura bersamaku saat keluar. Tindakan bunuh diri semacam ini bisa mengecoh sisa-sisa keluarga Feng Lei. Kali ini aku akan kembali dan membereskan keluarga Feng Lei sialan ini. Bahkan keluarga Feng Lei kecil pun ingin menyaingi Solomon kita. Itu hanya di luar kemampuan mereka sendiri. Maaf, kau mungkin tidak akan mendapatkan kesempatan itu. Xiao Yan juga muncul di lokasi cahaya itu seperti hantu. Telapak tangannya menyentuh cahaya itu perlahan, seringai tiba-tiba muncul di sudut mulut Xiao Yan, kobaran api yang mengerikan keluar dengan ganas, tanah terbelah, serpihan kayu beterbangan, dan sesosok jiwa ilusi melarikan diri dengan panik, dan akhirnya terbang menuju langit. Ia mulai bergerak, dan ruang di sekitarnya tiba-tiba mengeras. Tetua Bing Tian punya rencana bagus, tubuhnya meledak, mengandalkan efek khusus dari pil obat, secuil jiwa lolos, tapi sayang sekali. Xiao Yan memandang jiwa ilusi itu sambil tersenyum dan berkata pelan. Xiao Yan, jangan bunuh aku, kita bisa bicara baik-baik, kau tidak ingin menyinggung kami, Solomon, begitu saja, kan? Jiwa itu terperangkap, dan segera berubah menjadi wajah ilusi Bing Tian. Pada saat ini, ada perasaan ketakutan, jika jejak jiwa ini dihancurkan oleh Xiao Yan, dia benar-benar akan mati. Aku juga tidak ingin sampai ke tahap itu, tapi seseorang yang bahkan tidak mengampuni saudara-saudaranya sendiri. Ini benar-benar tidak sebagus seekor binatang buas. Xiao Yan mengulurkan telapak tangannya, dan segera menggenggam jiwa Bing Tian. Xiao Yan, Solomon tidak akan membiarkanmu hidup, tunggu saja sampai kau mati. Merasakan niat membunuh Xiao Yan, Bing Tian merasakan takut. Boom, wajah Xiao Yan tanpa ekspresi, dan ketika dia meremas telapak tangannya, jiwa Bing Tian meledak, dan segera berubah menjadi titik cahaya, yang kemudian menghilang.
Melihat bercak-bercak jiwa yang telah hilang, Xiao Yan tahu bahwa Bing Tian, tetua Solomon, telah sepenuhnya mati. Pikiran yang waspada, sangat bagus. Raja Naga Emas berkata, di suatu tempat yang jauh, di sebuah rumah kayu yang tenang, di antara ratusan plakat, sebuah plakat meledak. Pria tua di samping itu memejamkan matanya dan perlahan membukanya. Ada warna hitam pekat di matanya, yang memberikan perasaan aneh pada orang-orang. Beraninya kau membunuh tetua Solomon. Selidiki orang ini secara menyeluruh. Ya, ketua sekte. Ada kemarahan yang kuat dalam kata-kata lelaki tua itu, dan sebelum kata-kata itu terucap di luar pintu, seseorang bertindak. Yueru mengedipkan mata curiga ke samping. Ia tidak melihat adegan di mana Xiao Yan menghancurkan jiwa Bing Tian, tetapi ia merasa bahwa ayahnya, yang memiliki visi yang tinggi di masa lalu, memiliki penilaian yang sangat tinggi terhadap Xiao Yan. Tawa samar tiba-tiba terdengar di puncak gunung, dan sosok Xiao Yan perlahan muncul di hadapan Yueru. Xiao Yan, melihat Xiao Yan muncul, Yueru langsung berteriak gembira. Tubuh kadal naga haus darah itu masih ada di sana. Kau tahu di mana letak harta karun dari mayat mumi binatang buas ini, kan? Dengan tatapan mata yang berapi-api dan penuh rasa ingin tahu, Yueru tiba-tiba menatap tubuh kadal naga di sampingnya, dan berkata dengan sedikit bersemangat, tampaknya tidak menyadari trik kecil yang baru saja dilakukan Xiao Yan untuk memanfaatkan ledakan besar tersebut. Xiao Yan jelas ketakutan dengan pertanyaan Yueru. Melihat tubuh kadal naga haus darah yang besar namun sangat kaku di depannya, Xiao Yan juga memegangnya dan merasakannya dengan lembut. Seketika itu juga, dia melambaikan penguasa api abadi kuno di belakangnya dengan ringan, dan kepala kadal naga pecah begitu saja, dan retakannya halus. Sebuah cahaya menyilaukan tiba-tiba keluar. Itu inti sihirnya. Hebat sekali. Yueru juga tersenyum pada Xiao Yan. Ayo pergi, karena inti sihir sudah di tangan. Mari kita pergi ke aula utama untuk melihat-lihat. Yueru juga tidak serakah, karena dia sudah memiliki buah bulan sabit dan inti sihir yang dibutuhkan Xiao Yan, maka tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Tunggu, kadal naga haus darah ini memiliki harta karun di sekujur tubuhnya. Xiao Yan juga melihatnya, dan mengamati tubuh besar itu lebih dekat. Cakar yang sangat tajam, ketajaman benda ini membuat Xiao Yan sedikit tertarik. Kenapa kau melihat semua sampah ini? Apa kau pikir kau tidak punya cukup waktu untuk meraih kekayaan besar itu? Hanya darah kadal naga yang berguna. Kau memurnikan darah ini, aku dapat merasakan bahwa darah ini mengandung bakat wujud haus darah. Aku ingin mengandalkan darah yang telah dimurnikan ini untuk dapat menampilkannya. Raja Naga Emas juga merasakan itu. Xiao Yan bingung, kadal naga haus darah ini tetaplah penguasa dari satu pihak. Begitu banyak hal berharga dalam darah dan tubuhnya, bagaimana mungkin semuanya menjadi sampah di hadapan tuannya. Namun, tidak mengherankan jika, mengingat status seorang majikan, hal semacam ini memang. Xiao Yan juga melihat darah luar biasa yang keluar dari wujud kadal naga haus darah dan segera mengambil darah naga tersebut. Saat tubuh kadal naga itu terbuka, aura mengerikan keluar ke arah wajahnya. Wajah Yueru sedikit muram, warna merah tua di dalam kadal naga itu, seiring dengan meningkatnya intensitas api, menjadi semakin pekat dan pada akhirnya, sepenuhnya mengembun. Seketika itu juga, di mata Xiao Yan yang terkejut, warna merah tua itu berubah menjadi setetes darah merah, menembus permukaan daging dan darah, dan akhirnya menembus api dan menetes ke bawah. Melihat darah menetes di tanah, Xiao Yan bergerak cepat. Dengan cepat ia mengeluarkan botol giok berkualitas cukup baik dari cincinnya, lalu meneteskan tetes darah biru merah itu ke dalamnya. Setelah mendapatkan darah merah menyala itu, Xiao Yan menghela napas lega. Dia mengangkat kepalanya dan melirik api putih susu yang membara, dan mendapati bahwa dengan tetesan darah biru merah, potongan daging itu langsung hangus terbakar. Daging itu lenyap. Melihat 7 tetes darah merah tua di dalam botol giok yang tidak tercampur satu sama lain, Xiao Yan tak punya pilihan selain menggelengkan kepalanya. Dengan lambaian tangannya, ia memadamkan api di depannya, lalu menyeringai dan tersenyum pada botol giok itu. Di dalam cincin koleksi, darah ini mengandung kekuatan kadal naga yang sangat dahsyat. Benda ini tidak dapat digunakan sembarangan, jika tidak, pasti akan membuatnya jatuh ke dalam tragedi ledakan tubuh, tetapi ini bukan apa-apa bagi Xiao Yan. Masalahnya adalah dia sendiri adalah seorang alkemis, dan dia cukup terbiasa dengan faktor dahsyat dalam energi ini. Asalkan diberi cukup waktu, pada saat itu, dia akan mampu menyerap semua darah itu dengan aman.
Oleh karena itu, kali ini, Xiao Yan tidak hanya mengumpulkan inti iblis dari kadal naga, tetapi 7 tetes ini juga cukup untuk menciptakan selubung pelindung wujud haus darah dari kadal naga haus darah, yang sebanding dengan esensi darah dari serangan habis-habisan Kaisar Petarung Bintang 5, dan hasilnya cukup memuaskan. Pergi ke aula utama. Xiao Yan dan Yueru menuju ke aula besar yang terletak jauh di dalam pegunungan.